Oke teman-teman, materi selanjutnya, materi terakhir dari proses penyusunan skala psikologis yaitu mengenai penyusunan norma. Ya, kalau tadi sudah kalian coba untuk menghitung validitas, reliabilitas, kalian sudah melakukan penentuan konstruk psikologis, nyari teori sudah, kemudian mengembangkan butir item sudah, menguji cobakan sudah, tabulasi data sudah, kemudian uji validitas dan juga uji reliabilitas sudah dilakukan. Nah, yang terakhir adalah kita perlu menyusun norma, ya, menyusun norma. Maksudnya bagaimana, Bu? Ini adalah menentukan kriteria responden yang kita ukur itu ada di bagian mana, ada di tingkat mana. Contohnya, instrumen Bu Fariha kan tentang skala kebahagiaan. Nah, kita perlu tahu siapa yang orang yang sangat bahagia, siapa yang bahagia, siapa yang tidak bahagia. Itu dilihat dari normanya. Gitu. Oke. Nanti kalau misal kalian ada yang menyusun tentang motivasi belajar, kalian bisa melihat siapa yang motivasi belajarnya tinggi, siapa yang motivasi belajarnya sedang, siapa yang motivasi belajarnya rendah, gitu. Disesuaikan dengan skala yang kalian susun, gitu ya. Kalau ada yang menyusun tentang kepercayaan diri, siapa yang orang yang memiliki kepercayaan diri, siapa yang memiliki kepercayaan rendah, siapa yang memiliki kepercayaan sedang, itu dilihat dari norma. Nah, dalam penyusunan norma ini ada rumusnya, teman-teman. Ini mohon maaf ya, Bu Fariha nyusunnya kayak gini. Hal pertama yang perlu kita tentukan adalah tentang panjang kelas atau panjang interval. Ini kalau kalian sudah mempelajari di statistik pasti sudah tidak asing lagi dengan panjang interval. Tapi sebelum menentukan panjang interval, kalian perlu menentukan dulu jumlah kriterianya. Kriteria, ya. Kalian mau menggunakan kriteria seperti apa? Kriteria itu bermacam-macam. Setiap orang bisa menentukan kriterianya sendiri-sendiri. Misal nih, si A, mahasiswa A, Bu, saya mau menggunakan 3 kriteria saja untuk mengelompokkan responden yang saya ukur, untuk mengkategorikan responden yang saya ukur. Saya mau mengkategorikan mereka dalam bentuk tinggi, sedang, rendah. Hanya 3 saja. Atau kalian bisa menyusun kriteria menjadi 4 kriteria, sangat baik, baik, cukup baik, dan tidak baik. Begitu ya. Atau di sini bisa 5 juga bisa jumlah kriterianya, bergantung pada kebutuhan dari sebuah penelitian itu sendiri. Tipe seperti apa, tipe pengelompokan seperti apa yang diperlukan. Nah, ini panjang kelas atau panjang interval. Jadi panjang kelas biasa disebut juga sebagai panjang interval, merupakan hasil penghitungan dari jumlah skor ideal maksimum dikurangi jumlah skor ideal minimum. Hasilnya dibagi jumlah kriteria. Mari langsung kita praktekkan saja ya. Teman-teman, kalian masih menyimpan tabulasi datanya kan ya. Nah, ini tabulasi datanya masih kita gunakan. Silahkan kalian buka tabulasi datanya. Sorry, berarti yang ini tak hapus ya, harus gak ganggu. Kalian buka tabulasi datanya. Bu Fariha akan menggunakan jumlah kriterianya, saya akan menggunakan 4 kriteria, yaitu sangat bahagia, bahagia, cukup bahagia, dan tidak bahagia. Ya, saya menggunakan 4 nggih. Saya menggunakan 4 kriteria. Kemudian selanjutnya kita hitung kelas panjang intervalnya. Nah, jumlah kriteria ini dalam statistik biasanya kalau misal diterapkan ini adalah jumlah kelasnya.
jumlah kelas, istilah statistiknya. Oke, kita hitung ya, berarti ini kita menghitung panjang interval. Panjang interval sama dengan skor ideal maksimum dikurangi skor ideal minimum. Biar nulis saja berarti dibagi jumlah kriteria. Gini ya, wes mbah pokoknya ya, mohon maaf saya tidak terlalu pintar memasukkan rumus-rumus. Nah, skor ideal maksimum itu bagaimana Bu cara menghitungnya? Skor ideal maksimum caranya adalah begini. Kemarin skor tertingginya berapa? Jumlah pilihan jawabannya kan ada 4, berarti skor paling tinggi itu adalah 4 ya. Kemudian skor ideal maksimum berarti 4 kita kalikan dengan jumlah soalnya ada berapa. Kita cek ya, jumlah soal Bu Fariha ada 30. Berarti nanti kalian sesuaikan, jangan melok-melok Bu Fariha. Kalian kalau misalnya Bu saya soalnya cuma ada 20 ya berarti dikalikan 20 dikurangi skor ideal minimum. Skor minimumnya kan berarti dia ada 1 ya, dikalikan jumlah soalnya ada 30. Kemudian hasilnya ini nanti kita bagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriterianya ada berapa? Ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai di sini mari kita hitung. Barang hitungnya secara manual saja. 4 kali 30 120 dikurangi 30. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung baru dibagi. Jawabannya berapa? 120 dikurangi 30 ya. Berarti 90 dibagi 4. Benar kok Raja? Benar ya Cah? Ayo coba dihitung, 90 dibagi 4 ada berapa? 20. Ayo, Bu Fariha sedang lemot ini. 90 dibagi 4 22,5. 22,5. Nah, untuk memudahkan ini kita bulatkan saja menjadi 23. Dibulatkan menjadi 23. Gini. Sekarang kita tentukan kelas intervalnya. Sorry, nanti sini. Interval kelas. Nah, kita lihat buatnya dari yang paling bawah dulu. Tidak bahagia. Nilai minimumnya berarti berapa Cah? Kalau dia jawabnya paling sedikit nilai minimum kan 1, pengennya 30. Berarti ini kelas paling bawah ini adalah 30 intervalnya. 30 sampai ke 23. 30 tambah 23 berapa? 53 ya. 53. Itu enggak Cah maksudku? Kilo. Ini jumlah skor paling bawah, batas bawah. Kalau di statistik biasa dikenal dengan batas bawah, yang ini adalah batas atasnya.
Batas bawahnya 30 diperoleh dari skor paling kecil. Kalau seorang responden itu jawabnya yang skor siji kabeh, berarti nilainya dia kan 30 paling rendah tuh. Nah, kemudian 53 bisa dapat dari mana, Bu? 30 ditambah ini. Panjang intervalnya adalah 23. Harusnya ini 52 ya. Coba dihitung 30, 31, 32, 33, 34, 35 ngantek 52. Berarti dia akan ada 23 digit angka di sana. Gitu. Nah, ini 52, kemudian di sini adalah 53 sampai 53 ditambah 23 berapa? 53 ditambah 23 76. Saya turunkan 75 berarti sekarang di sini 76 ditambah 23 99, berarti di sini ada 98. Di 99 sampai 99 ditambah 23 ada 122 begini. Oke, ini ya. Sekarang kita kotakin. Nah, sekarang gimana, Bu, maksudnya, Bu? Nah, sekarang kita lihat di sini di bagian skor total. Kalian lihat di bagian skor total. Ketika jumlah responden itu skor totalnya adalah 55, maka dia termasuk kriteria kemana? Kita lihat. Oh, dia maksudnya di kriteria cukup bahagia. Cukup bahagia. Begitu. 57 masuknya kemana? Cukup bahagia. 57 nah ya, cukup bahagia. 97 dia masuknya kemana? Bahagia. 73 masuk ke cukup bahagia. Oke, kayak gini terus nanti kalian isi sampai jumlah responden kalian habis. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bisa membuat sebuah rumus Excel yang rumus if itu kalau misalnya nilainya segini sama segini maka dia katanya bahagia, segini sama tidak bahagia, kayak gitu-gitu. Monggo silahkan. Kalau Bu Fariha, kompetensi saya tidak sampai ke sana ya, jadi saya biasanya manual satu-satu seperti ini. Wasting banget sih sebenarnya, tapi saya harap teman-teman jauh lebih pandai daripada Bu Fariha, jauh lebih canggih daripada saya. Begitu ya. Nah, itu tentang norma. Jadi silahkan teman-teman coba praktekkan, kemudian di sini diberikan kasih nama kriteria. Silahkan kalian praktekkan sesuai dengan data yang sudah kalian miliki. Nanti tugasnya ini dikumpulkan, baik yang tabulasi skala psikologisnya ini sampai sama uji validitas maupun reliabilitas, dan juga tugas lengkap yang ini. Bu Fariha ini ngajar kalian sambil mengerjakan lo ya. Oke. Itu kiranya mana tadi? Itu kiranya teman-teman materi kita tentang skala. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang daftar cek masalah ya, daftar cek masalah yang terkait dengan materi perkuliahan, bimbingan, BK pribadi. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang tidak paham, silahkan boleh menghubungi saya secara personal. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misal belum bermanfaat sekarang, semoga nanti ketika kalian menyusun skripsi atau mungkin kalian sudah lulus, ini akan bermanfaat. Emang bakal bermanfaat, Bu? Ya, saya teringat sebuah kisah. Tempo hari ada alumni yang menghubungi saya hanya untuk menanyakan tentang penyusunan norma skala. Kok bisa, Bu? Karena dia itu bekerja di SMK dan dia diminta untuk placement test. Jadi kayak tes penempatan anak ini cocoknya di bagian mana, dia mengukurnya dengan skala minat gitu, kemudian diukur dan dianalisis. Bu, ini bagaimana, Bu, penentuan kelas kriterianya gitu. Nah, ternyata
apa yang dipelajari di bangku perkuliahan masih berguna.